bukan yang akan dibahas bukan hanya tanggul kalau di Belanda, tapi tentu juga bagaimana ketahanan tanggul ini terhadap stabilitas tanggul terhadap gempuran dari kondisi ekstrimnya itu ya, kondisi ekstrimnya. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat bahwa pada saat terjadi genangan di bagian dari area yang memang direncanakan nih sebagai ini misalnya ya, bagian dari area yang direncanakan untuk menjadi tergenang gitu ya, apakah sifatnya sementara ataupun tidak, itu bisa ditanggulangi lebih cepat atau tidak gitu. Tapi konsekuensinya itu dievaluasi berdasarkan kekuatan dari tanggulnya itu sendiri ya, dari tanggulnya itu sendiri. Misalnya di sini, oh ini tanggul udah sekian tahun, kemudian diperhatikan apakah sudah terjadi penurunan, informasi sifat penurunannya bagaimana, apakah sudah ada rembesan, kemudian yang lain. Sehingga dari evaluasi itu muncul konsekuensinya ya. Konsekuensinya apabila probabilitasnya udah pasti ya, pasti diperhitungkan berdasarkan tadi itu. Kalau terjadi beban yang besar, kemudian perhitungan selanjutnya setelah beban terhadap strukturnya itu, infrastrukturnya terhadap tanggulnya, kemudian konsekuensinya di mana saja yang akan bridge atau jebol gitu ya tanggulnya. Nah, setelah tanggulnya itu jebol, daerah mana aja yang akan tergenang ya, resikonya. Ada warna-warna di sini tentunya untuk memberikan ilustrasi, tapi ini juga berbasis perhitungan yang cukup baik. Mekanisme dari kegagalan tanggulnya pun juga di sini ditunjukkan gitu ya. Tentunya kita nggak bisa membayangkan kalau di Laut Utara itu gempuran gelombangnya bisa sampai lebih dari 10 meter gitu. Sehingga di tanggul-tanggul itu kadang-kadang memang harus dibuat dari material yang benar-benar bisa menahan gempuran gelombang itu. Ya, yang harus pas juga supaya tidak jadi overtopping. Ya. Kalau sampai terjadi overtopping, efeknya overflow dan overtopping, efeknya di sisi bagian dalam itu akan runtuh, dan keruntuhan di bagian dalam akan dibarengi juga dengan keruntuhan di bagian belakangnya, dan ditambah juga dengan seepage ya. Nah, ini komplikasi dari kesulitan dari perencanaan tanggul untuk tanggul yang memanjang dari sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer di sepanjang pantai Belanda ini ya, sepanjang pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Karena tentunya tanah yang ada di situ tanah yang biasa saja, bukan tanah yang kedap air. Jadi mau nggak mau efek dari kemungkinan menjadi fully saturated, menjadi basah, sangat lembab dan mudah merembes, itu harus dievaluasi ya. Jadi di sini kalau kita terjemahkan ini materinya menarik sehingga kita bisa mengerti untuk di bidang keairan dan geoteknik, ini dua-duanya masuk di sini. Efek dari seepage ini bisa menyebabkan kegagalan struktur dalam kondisi yang masif gitu ya. Nah, tentunya setelah tadi kita terjadi kegagalan struktur setelah bridge,
kita lihat ini area mana yang akan tergenang, ya. Nah, kalau udah ada tergenang ini, terus bagaimana mau mengeluarkan airnya dari sini? Kalau di tempat-tempat yang nggak banyak lumpurnya atau hanya pasir mungkin tidak terlalu sulit, tapi begitu area itu banyak lumpurnya terus masuk ke suatu kantong yang rendah dan kita nggak punya teknologi untuk mengeluarkannya, tentunya ini akan menjadi kesulitan yang besar untuk memindahkan sisa-sisa dari material yang terbawa akibat jebolnya bendungan dan genangan itu. Selain dari kerusakan yang diakibatkan ke pemukiman yang ada di rumah-rumah penduduk dan komersial, ya. Kemudian untuk di tipenya di sini dibahas juga di tipe dari poldernya. Kemudian di sini dibahas juga slope-nya. Kemudian dibahas juga tentunya economic losses dan fatalities. Jadi hampir semua evaluasi sekarang mengarah kepada kehilangan fatality dan uang, ya, ekonomi. Nah, kemudian dari analisis itu yang tadi apa tadi? Nah, ya kita lanjut sekali lagi. Nanti ini tolong dilihat aja. Nah, ya ini. Jadi ceritanya sebenarnya dari sungai-sungai yang membawa air yang cukup banyak dari pegunungan Alps di sekitar Swiss, di Jerman Selatan, kemudian Austria, itu mengalir ke sungai besarnya itu Sungai Rhine, itu mengalir ke arah Hamburg dan bercabang di arah Belanda ini. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa Belanda itu sebenarnya ada delta sungai, ya, delta sungai yang yang sebagian besar materialnya adalah campuran dari pasir halus dan lumpur. Kita bisa melihat area yang merah ini merupakan peta risiko banjir. Kalau kita lihat di sini ada sungai besar, kemudian area banjirnya di tempat-tempat ini, dan tempat ini adalah sebagian besar ada lowland, tanah rendah, dataran rendah semua, ya. Karakternya mirip dengan Jakarta, karakternya mirip dengan Semarang, Surabaya, Belawan, dan banyak tempat lain, kota-kota besar di Jawa maupun di pulau-pulau lain, di mana daerah dataran rendah seperti di Kalimantan itu merupakan tanah daerah yang terus tumbuh, ya, karena angkutan sedimen dari hulu yang sangat banyak. Nah, artinya kalau kita sudah membuat batas-batas yang tetap, kita membuat tanggul-tanggul, normalisasi sungai, misalnya kita membangun sheet pile, masuk sheet pile, dan itu tentunya akan membatasi dan akan mengatur pergerakan dari sedimennya itu, ya, ke area yang lebih luas keluar dari area yang sudah diatur itu, yang sudah dinormalisasi itu. Area normalisasi mungkin dia nggak apa-apa, dia masih akan mengalir. Tapi di area yang udah lebih rendah lagi, yang udah nggak ada perlindungannya, dia akan memberikan dampak yang lebih luas, ya, kita bisa melihat. Makanya di Belanda ada yang di sekitar pelabuhan Rotterdam, sekitar Amsterdam, dan sekelilingnya itu diatur dengan pintu-pintu ya dengan biaya yang sangat mahal, tapi untungnya mereka punya natural resources, dalam hal ini angin yang cukup konstan di belahan bumi subtropis yang bisa mereka manfaatkan, ya. Sejak zaman mereka masih menjajah Indonesia, mereka sudah bisa menggunakan kincir angin itu, ya, windmollen. Nah,
eh, efek dari bariket atau tanggul-tanggul yang mereka persiapkan untuk mengantisipasi tadi maksimum curah hujan, intensitas hujan yang cukup besar ataupun gempuran dari gelombang yang sangat besar itu, mereka membuat berlapis-lapis tanggul yang berlapis-lapis ya. Mereka membuat tanggul yang berlapis-lapis seperti ini. Jadi kita bisa melihat atau bisa memahami pola berpikir perencanaan mereka, dan itu bisa kita adopsi, kita pergunakan di Indonesia apabila memang kita nanti memerlukan analisis yang berkaitan dengan intensitas curah hujan yang menjadi semakin besar ya. Jadi kita bisa lihat ini nanti tolong boleh aja didiskusikan per kelompok, itu malah lebih baik. Tapi paling tidak dari sini kita bisa melihat kalau kita melihat ke kota tua, hydraulic structure-nya mungkin nggak terlalu, titik-titiknya terlalu banyak seperti ini ya. Tapi ini adalah investasi yang dikeluarkan pemerintah Belanda, di mana mereka punya area yang memang merupakan kawasan sentra ekonomi cukup besar, merupakan hub ekonomi untuk Eropa. Pelabuhan mereka itu merupakan pelabuhan yang akan mendistribusikan logistik ke bagian darat Eropa daratnya gitu ya, Eropa daratnya dari jalur langsung dari mana namanya dari Amerika, dan juga jalur langsung dari Mediterania ya, dari Mediterania. Kalau dari Mediterania mau didaratkan di misalnya di selatan, itu mereka harus melewati pegunungan tinggi, pegunungan Alps ya. Itu harus menembus terowongan, walaupun ada, tapi tentunya untuk volume yang jauh lebih besar, untuk kapal-kapal yang kelasnya jauh lebih besar, itu lebih murah untuk membiarkan kapal-kapal itu berlayar sampai ke port-port di pelabuhan-pelabuhan di utara ini. Hamburg, Amsterdam, Rotterdam nggak ya? Hamburg dan Rotterdam dan beberapa lagi yang Belgia, kemudian Perancis segala itu ya. Daripada mendaratkan kargo peti kemasnya di Itali, mana ya itu ya? Di Itali, di Spanyol, di mana mereka tetap harus nanti melewati pegunungan tinggi ya, harus melewati pegunungan tinggi ataupun menempuh jarak yang kira-kira hampir sama jauhnya, dengan biaya yang mungkin harus lebih banyak, lebih mahal. Karena kalau melalui jalan darat paling nggak kan harus dipindah-pindahkan ke truk kecil, kemudian per volumenya mungkin masih lebih murah dengan menggunakan kapal seperti itu. Ini dari evaluasi dari ekonominya ya. Di sini kita bisa melihat bahwa waterways-nya itu sangat berfungsi ya. Di Jakarta mungkin waterways-nya terbatas. Kota tua gitu kita lihat dulu paling sampai Gunung Sahari, sekarang udah ditutup pintu air, jadi udah nggak bisa sampai ke sini, sampai ke Gunung Sahari. Terus sampai Pasar Baru tuh kapal-kapal masih bisa masuk, sekarang udah enggak. Nah, jadi kita mungkin mengevaluasi dari drainase di kota itu seperti ini contohnya ya. Jadi kita membangun infrastruktur yang bagus itu bukan dengan dengan material yang mahal-mahal, tapi memang dengan pemikiran konsep yang dari saintifik, dan itu semuanya secara holistik itu semuanya terukur, semuanya terukur. Jadi mungkin kira-kira nanti tolong dilihat dan dibaca kelompok, gak apa-apa, nanti dibuat kesimpulan, kemudian ini udah Pak Budi jadikan tugas ya. Risapnya terlambat nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba untuk membaca dan
kita bisa melihat di sini ya, eh, mana tadi jumlah penduduk ya. Kita bisa melihat kepadatan penduduk dengan luas daerahnya, dan kemudian impact-nya yang bisa dihitung, dan dari situ tentunya pada saat kita nanti akan merencanakan apapun di tempat pekerjaan kita, infrastruktur di Indonesia, ataupun pada saat kita tugaskan menyelesaikan proyek manapun, itu kita mengevaluasi berdasarkan konsep-konsep yang kita pelajari di sini gitu ya. Bukan hanya untuk drainase, tapi juga untuk yang lain-lain, konsep pemikirannya seperti itu. Ya, jadi untuk yang materi ini nanti tolong dibaca dulu, ini cukup banyak ya, sampai 120 halaman. Tentunya nggak ada waktu untuk baca, tapi kalau kita membahasnya bersama, sharing dengan teman-teman, kita berberapa nih? Kan ber 50 ya. Sharing aja, kamu baca ini, kamu baca ini. Masing-masing baca 2 halaman gitu. Paling nggak kita pernah baca, sehingga kita bisa nggak, kalau yang satu bilang, oh iya saya tahu nih gitu. Kalau kita udah baca 1 halaman 2 halaman, untuk berikutnya kita tertarik untuk baca lebih banyak lagi. Bacanya tapi jangan di scan ya, jangan cepet gitu, karena kita ingin kita memahami dengan sebenarnya apa sih maksudnya di materi ini, makanya dipublish ya. Jadi tolong dibaca, dan kemudian selanjutnya mungkin mau saya lanjutkan. Ini udah semua ya, oke. Saya simpan. Saya mau melanjutkan dengan materi. Oh, tadi dulu. Udah coba banget. Pak Budi, permisi Pak. Oh boleh, Ibar. Tadi saya terlambat masuk. Udah. Udah Pak, oke, terima kasih. Presensi ya, udah ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, jadi kalau tadi kita udah melihat kita akan melanjutkan sekarang kan topik kelima ya. Mungkin asumsinya tadi sudah disampaikan materi ya, kemudian kita tahu bahwa risiko dan kegagalan struktur, kemudian efektivitas dari sistem folder tentunya menjadi satu kesatuan analisis yang tadi saya minta dari buku chapter itu, dari materi tadi udah bisa kita baca. Kita bikin ilmu gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin topik yang ke-6 ini menarik karena hari ini ya bolanya kita jam berapa ya? Tanggal 10 kan kita lawan Bahrain ya. Kita ngikuti sepak bola tentunya ya, kita agak terkagum-kagum dengan lapangan sepak bola atau lapangan gol. Kok lagi hujan kok nggak pernah tergenang gitu ya. Oh ternyata ada sistem drainase bawah permukaan bawah tanahnya gitu ya, bawah permukaan tanah. Jadi ada subdrainnya. Dibuatnya bagaimana? Nanti kita coba lihat bagaimana si subdrain bawah tanah. Kenapa ini kok mau sekalian Pak Budi sampaikan, karena secara konsep mungkin di subdrain ini banyak berguna di pertambangan ya. Misalnya kita mau nggak mau
harus menggunakan liner itu untuk tampungan air yang bukan tampungan air di tempat-tempat yang nggak praktis untuk dibuat perlakuan tanahnya gitu ya. Si tanahnya susah untuk di engineering, udah kita tutup pakai geotextile aja. Nah di bawahnya geotextile tentunya tetap akan ada rembesan, bukan yang dari elevasi yang lebih rendah, tapi dari hulunya gitu ya. Dan ini bisa aja nendang balik gitu, sehingga geotextile kita bisa bergelembung-gelembung ya, bergelembung istilahnya. Nah di bawahnya geotextile sebelum itu bisa kita pasang subdrain ini ya. Kalau di pertambangan tentunya yang punya pengalaman bekerja di pertambangan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tapi ini masuk pekerjaan major ya untuk pekerjaan di pertambangan, karena setiap hari biaya yang dikeluarkan oleh misalnya di mana ya, contohnya di Nyuman Minahasa waktu itu saya sempat tanya, ini sehari untuk operasional seluruh aktivitas di sini berapa? Saya mengiranya sekitar paling banyak 1 miliar, 2 miliar. Mereka bilang ya enggak, lebih daripada 30 miliar sampai banyak sekali ya. Kalau pekerjaan itu terhenti, seminggu aja kita kali aja, seminggu kali 30, kerugiannya bisa sebesar itu ya. Karena mereka harus berproduksi dan harus memindahkan material cukup banyak. Kembali ke subdrain ini ya. Bagi subdrain nanti kita coba lihat bagaimana perencanaan subdrain. Dan juga di lapangan terbang tentunya di landasan utama dan di tempat pesawat bongkar muat gitu ya, di apronnya itu drainase di bandara itu juga menjadi penting karena pertama bandara itu mendapatkan aktivitas tinggal landas dan mendarat dan bongkar muat itu merupakan beban-beban dinamis di pelat-pelat landasan ya, pelat landasan apakah itu di runway, di taxiway ataupun di tempat airportnya itu, tempat bandaranya itu, seluruh bagian dari bandara ya. Sehingga kalau kita melihat perencanaan bandara itu bisa menjadi sangat mahal pada saat bandara itu sudah tidak ada lahan dan harus melintasi melintasi aliran air tanah yang letaknya tidak terlalu jauh dari permukaan ya. Itu bisa saja terjadi karena seringkali kita lahan yang diberikan kepada bandara untuk dikembangkan itu mau nggak mau kita tidak bisa milih-milih area yang bagus aja gitu ya. Bisa saja itu areanya memang materialnya sebelumnya adalah material timbunan gitu atau apa gitu ya, atau material dari kars atau gamping atau yang memang material yang sudah lama ada di situ dan kemudian kita harus alih fungsikan menjadi landasan. Jadi di bandara tentunya kita perlu membuat perencanaan drainasenya juga. Nanti coba kita lihat dari contoh dari video yang ada dari Pak Bambang Triatmojo ya. Beliau ini banyak sekali kontribusinya ke ilmuwan teknik sipil, terutama di bidang KAIRan, mulai dari teknik pantai, pelabuhan, kemudian di bandara, itu hidrolik ya, berkaitan dengan hidrolik. Beliau lulusan Prancis, doktornya, dan kemudian mengajar sebagai dosen tetap, masih profesor di UGM.
ya. Jadi kita lihat ada drainase bawah permukaan, ini akan coba kita bahas. Dan kemudian seharusnya di minggu ketujuh nih biasanya saya memberikan materi kisi-kisi untuk UTS ya. Jadi makanya untuk di topik ke 567 ini saya coba sampaikan sekarang, karena kita masih punya waktu minggu depan untuk di topik ke-6 untuk mendiskusikan tentang dua topik ini. Kemudian nanti di minggu ke-7 kita topiknya lebih ke latihan soal untuk UTS-nya gitu ya. Jadi kalau untuk desain dan analisis bawah permukaan ya, kita coba lihat. Ternyata di Kementerian PUPR itu sudah ada desain dan studi. Oh, ini contoh ya, kita lihat. Bagus. Jelek. Bentar ya, saya coba buka pakai ini aja. Oke, cepat. Ini mungkin dari Balai Sabo ya, dari Pusditbang PU, yang membahas tentang dari masalah yang terjadi di Kompleks Hambalang. Mungkin Hambalang ini topik yang paling seru pada masanya gitu ya. Tapi tentunya tidak bisa begitu saja disalahkan kepada si kontraktornya. Kita mengerti juga bahwa rencana konsep pembangunan infrastrukturnya itu baik, tapi kemudian ternyata data-data yang dipergunakan itu yang diambil untuk membuat perencanaannya, walaupun diberikan keleluasaan, saya lupa juga apakah itu dia design and build ya, apakah kontrak build itu, tapi tentunya kesalahan di perencanaan di subsurface-nya ini yang menyebabkan keterlambatan dari pelaksanaan konstruksinya. Ya, kira-kira intinya seperti itu. Ya, kita bisa melihat metodologinya, kemudian pembahasannya, dan kondisi ternyata di area itu banyak lempung ya. Bukan ternyata banyak lempung. Di banyak tempat seperti di tol Cipularang pun saya lihat ada beberapa ruas yang selalu orang menyebutnya, menyampaikan, oh itu di situ ada air tanah. Tapi bisa saja bahwa di situ memang ada material yang kita sebut sebagai clay rock atau clay shale. Clay shale itu begitu dia terekspos kena oksigen, dia menjadi lempung, menjadi lunak. Karena karakteristik dasarnya dia adalah lempung. Dia menjadi keras pada saat dia belum tersentuh udara ya. Kalau dia udah tersentuh air dan udara, di dalam air pasti ada oksigennya, udara, itu dia berubah karakternya menjadi lempung. Itu yang terjadi dan itu akan gugur terus gitu ya, luruh terus. Nah, untuk menahan konstruksi sudah pasti tidak memungkinkan. Nah, ini terjadi di banyak tempat dan tentunya kita nggak bisa memaksakan untuk membangun struktur di situ. Jadi memang harus dibuat suatu analisis, dikeruk semua gitu, tapi sampai seberapa, dan atau kalau bangunan tentunya lebih mudah ya, dipancang semua sehingga nanti pada saat si
clay shell-nya nih luruh, lempungnya luruh, si kaki pancangnya masih tetap nancep di tanah kerasnya gitu ya, tanah yang punya kekuatan karena kekuatan yang lebih baik gitu. Tapi itu memang masalah yang engineering harus diantisipasi seperti tadi di Belanda gitu ya, pitching gitu, apa namanya, longsor, apa jebolnya tanggul. Di sini juga harus diantisipasi sehingga pada saat kita membuat perencanaan ini harus jadi bagian yang tidak boleh main-main, nggak bisa yang udahlah nggak apa-apa lah gitu. Jadi ada clay shell-nya, paling nanti dia juga itu kita usahakan supaya nggak kita apa namanya, nggak kita ganggu-ganggu lah. Pada akhirnya kita nggak tahu batas di paling jauhnya di mana, kemudian paling lebarnya di mana, paling dalamnya di mana kan. Itu yang terjadi juga di kilometer 48 di tol Cikampek kemarin. 48-47 dekat San Diego itu, San Diego Hills di sisi sebelah, dari Bandung di sisi sebelah kiri juga kalau salah. Ya, itu juga longsor juga. Kita bisa membayangkan banyak tempat yang bisa menyebabkan perulangan kejadian dari efek akibat dari material-material yang karakternya kita asumsikan masih bisa menahan beban tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi kita mungkin perlu memahami bahwa kejadian-kejadian ini bisa terjadi dan ini harus kita hindari di kedepannya. Kita hindari dalam arti bagaimana kita menggunakan teknologi scientific approach untuk mengantisipasi kalau material di sini sebagian besar clay shell. Untuk memperbaiki tempat ini ya tentunya sangat mungkin dilakukan, dikupas aja nih semua gitu ya, dibersihkan semua terus udah dipanjang. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah tempat ini masih akan dipergunakan, kita juga nggak tahu kan ya. Kayak contoh gini ya, di sini kata-katanya baru aja saya bilang saya belum melihat materi ini tadi, sebelumnya saya baru nemu juga, dan ternyata ini benar kata-katanya. Ada yang silty clay, ada yang clay shell. Dua-duanya karakternya sama kalau udah terekspos sama silty clay udah pasti harus dikupas. Tapi si clay shell ini juga akan berperilaku seperti tadi itu. Si bagian ini mereka sebenarnya sudah punya datanya, tapi di pemilihan perencanaannya itu pemilihannya seperti itu. Tentunya di sini masih ada yang disalahkan, ada mata air gitu ya. Boleh-boleh aja disalahkan, tapi harusnya tebingnya dipapras dari sisi sebelah sini sampai ke agak lebih rendah daripada ini gitu ya. Dan di daerah bagian ini dipancang terus sampai ke clay shell yang keras lagi gitu ya. Menjadi lebih mahal tentunya, tapi di variasi ordernya PO-nya itu masih memungkinkan di sini karena mungkin kontraknya ini design and build ya, mungkin atau ya udah nggak usah dibikin setinggi itu, dipapras dulu semua, tanahnya dibuang ke tempat yang lain, kemudian dibangun asramanya ini direndahkan, kira-kira seperti itu ya. Kalau udah sampai rusak seperti ini ya, yang jadi drama ya tentunya kita bisa tahu apa ya. Tapi seharusnya pada saat dibangun kita nggak tahu apakah keberanian dari kontraktor itu tentunya berdasarkan data-data gitu, atau karena mereka ingin berhemat gitu ya. Kalau berhemat ya itu kesalahan dari pengawasnya sih. Mungkin gitu ya. Nah, ada nggak sih Pak perencanaan peraturan dari Kementerian PUPR, pedoman perencanaan? Ternyata ada ya. Jadi untuk drainase bawah permukaan itu Kementerian PUPR sudah punya suatu pedoman perencanaan yang dimana sebagian besar dari atasnya itu adalah geoteks, menggunakan filter geotextile ya.
drainase bawah permukaan menggunakan filter geotextile. Bentuknya seperti apa nih? Mungkin kita coba lihat, nanti kita coba baca juga. Ya, kita coba lihat. Kalau ada gambarnya lebih mudah nih. Oh ya, seperti ini. Misalnya kita mau buat suatu perencanaan jalan, di mana kita akan membuat suatu lapisan menggunakan geotextile. Ada tanah dasar, kita di atasnya akan kita jadikan jalan. Kemudian kita menggunakan penutup geotextile untuk membatasi membuat bagian ini menjadi lebih kedap air, menampung air di sini, dan di sini kita siapkan sebentukan seperti parit, dan juga kita siapkan si pipa samping. Nah, si pipa samping ini yang sering disebut sebagai si sub drainnya, si pengaliran pipa pengaliran untuk sub drainnya. Untuk menghitungnya tentunya kita menghitungnya seperti ini, ya. Kemudian untuk debitnya kita hitung seperti itu. Juga kemudian selimut drainasenya ini harus dihitung berdasarkan kalau di sini ada tanah yang kita buka tadinya, ya. Tadinya dia memang tertutup, kita gali. Kemudian mau nggak mau, kalau memang ada permukaan, kok kita lihat di sini ada gambarnya, ya, ada gambar sumur nih kayak. Ada pulpen. Gimana sih ini pulpennya, kok hilang? Oh, ini dia. Nih ya, di sini ada sumur nih. Ada pasti sumur. Ini muka air groundwater table-nya. Kemudian ternyata jalan kita harus kita rencanakan lebih rendah daripada groundwater table, ya. Kita buka nih muka tanah aslinya, ya. Ini tentunya akan ada ada pressure dari sekelilingnya, sehingga air akan naik terus, berusaha naik sampai di level groundwater table-nya. Kalau kita pergunakan ini sebagai jalan, tentunya kita akan mau nggak mau harus menahan ini si lapisan bawahnya ini dengan ini, ya. Di sini harus kita tahan dengan geotextile, ya, geotextile. Kalau kita nggak menahan dengan geotextile, kita semen ya bisa, tapi mahal biasanya. Atau dengan lempung gitu bisa. Gitu. Tapi tentunya tekanan dari air ini akan terus menerus, dan untuk yang di atas permukaan, airnya akan ditampung akan mengalir ke sini, kemudian akan ditampung di drainase pengumpul. Kemudian dari drainase pengumpul akan dialirkan ke mana namanya, ke elevasi yang lebih rendah, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Gak bisa dihindari pilihan ini, dan ini merupakan solusi engineering yang biasanya dipergunakan untuk di drainase bawah permukaan tanah, di subdrainnya itu, ya. Ini untuk yang sumber air tanah gravitasi, ini juga muka air tanah awal. Tapi di sini nggak ada tendangan dari aquifer, ya. Muka air tanah sekian, tapi nggak ada tendangan aquifer, dan di sini ada lapisan kedap. Kalau yang di bawahnya ini ada tambahan tekanan artesis, ya, ada tekanan artesis. Tapi biar bagaimanapun setelah terkupas, tekanan air di sini akan menjadi tekanan atmosfer.
ya di atas sini, dan air akan bisa mengalir ke sini dengan harapan si tanahnya akan turun ke sini, yang dari sini juga akan sebelah sini juga akan turun ke sini dan akan air ke sini gitu. Jadi lapisan pondasi granular istilahnya, atau dan di bawahnya dipasang lapisan filter geotextile gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin secara konsep hampir sama ya, secara konsep sama. Nanti coba dilihat aja, secara konsep hampir sama. Kemudian perhitungan-perhitungan untuk aliran-aliran tipe-tipe yang kita lihat dari kemiringan lerengnya, kemudian net inflow-nya, segala itu ya. Apa namanya itu? Jaring aliran vertikal. Istilahnya apa ini jaring ini ya? Jaring air seepage-nya. Jaring air seepage-nya yang digambarkan seperti ini, mungkin bisa kita hitung seperti itu. Dan pemahaman kita tentunya kapasitas dari si subdrainnya itu benar-benar harus kita hitung, bukan sebagai seperti yang kita ketahui seperti itu, tapi memang hanya untuk lebih banyak untuk menurunkan dan mengalirkan air yang melimpah pasti ya, atas permukaan jalannya ya, air tanahnya, dan juga mengalirkan air yang melimpas di atas permukaan jalannya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya lerengnya terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh, kemudian mau nggak mau kita harus menggunakan kombinasi di mana lerengnya kita bagi dalam 2 tingkat atau cascade ya. Tingkat drainase yang paling rendah, kemudian ada yang lebih tinggi. Kita bisa membuat perencanaannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus ini bukunya. Tapi ini memang materi baru ya sebelumnya. Oh maaf, tadi ini tahun berapa ya? Itu cukup lama sih, 2015. Tapi yang Pak Basuki, beliau karir beliau memang di sumber daya air ya. Sempat dari Dirjen SDA, kemudian beliau S1-nya di UGM, kemudian S2 S3-nya di Colorado State Amerika, dan kembali bekerja di PU. Pada saat di PU malah sempat diminta untuk menjadi ketua BPLS Lumpur Sidoarjo ya, Badan Pengelola Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Cukup lama di sana beliau jadi seperti tersingkirkan gitu. Dan di saat-saat terakhir sebelum pensiun, malah justru karena BPLS itu dianggap berprestasi ya. Tentunya berprestasi karena distribusi pembayaran itu sangat baik dibandingkan dengan masalah di Ring 0 yang dikelola oleh Lapindo Minara ya. Jadi yang dikelola BPLS itu pada happy karena pembayaran tunai langsung jumlahnya besar, dan mereka menerima penggantian pembelian tanahnya di Ring 2, Ring 3 itu sekitar dari pesawat semburan itu mampu untuk membeli rumah yang lebih baik di lokasi yang lebih jauh, yang lebih aman. Kemudian mereka masih bisa punya kehidupan gitu ya,
sementara yang di ring 0 dan ring 1 itu sedikit bermasalah, kita ikuti sampai sekarang. Kembali ke sini, kembali ke itu beberapa bulan sebelum beliau pensiun, beliau diundang, tanya oleh Pak Jokowi berkenan untuk menjadi Menteri PUPR. Tentunya beliau mau, karena beliau daripada saya pensiun gitu kan, beliau orangnya sih pasrah aja Mbak kita. Kalau ketemu beliau mungkin kita bicara lebih santai ya, sering ngeliat kalau di itu baik orangnya. Saya kenal beliau udah cukup lama, mulai dari beliau bukan di Amerika, tapi waktu beliau di masih di Kabit atau jadi apa gitu, di SDA, baru kembali dari sekolah di Amerika ya. Jadi ya begitulah beliau apa adanya. Dan percepatan yang dilakukan oleh beliau, pilihan-pilihannya menurut saya sangat berguna ya. Bukan hanya untuk di infrastruktur jalan tol ya gitu, tapi juga untuk di sumber daya air ini. Banyak sekali peraturan perencanaan yang dibuat ya. Ya, selanjutnya mungkin kalau kita lanjutkan lagi tadi contoh-contohnya, nanti dilihat juga sendiri ya. Dilihat juga sendiri. Maaf nih, saya cepetin aja. Tentunya kalau Kementerian PUPR dan Kementerian SDM beririsan ya, di mana SDM memberikan izin pertambangan, Kementerian PUPR di infrastruktur di lokasi di sekitar pertambangan seharusnya mempunyai suatu standar perencanaan yang sama ya, nggak sendiri-sendiri. Dan kontribusi dari peraturan perencanaan ini, pedoman ini sangat-sangat baik, dan diturunkannya sudah sekarang menjadi SNI ya, standar perencanaan. Standar SNI kita tahu lah ya di sini. Jadi dari apa yang udah Pak Budi sampaikan nih, silakan aja tanya. Kalau lagi ini motong aja nggak apa-apa gitu. Pak, saya mau tanya ini, mau tanya itu, biar penjelas misalnya. Kalau memang tertarik, kadang-kadang materinya emang ya nggak terlalu menarik, tapi harus sampaikan juga. Jadi penggunaannya tentunya ya, kita bisa melihat, mungkin memberikan inspirasi. Tapi kalau enggak ya sekedar pengetahuan kita, dan nanti setelah kita UTS UAS kita bisa mendapatkan nilai, dan tentunya ini nggak akan kita pakai lagi. Tapi menurut saya sih, selama ini berkaitan drainase, biasanya selalu di proyek selalu akan ada tentang perencanaan drainase. Mau nggak mau, kita nggak bisa potong suatu jalan, kita nggak bisa potong suatu infrastruktur, topografi yang akan kita rubah fungsinya tanpa akan kena air itu. Saya pikir mungkin itu sudah pasti ya. Jadi perencanaan drainase ini merupakan bagian yang cukup penting walaupun kata-kata drainase perkotaan, tapi tentunya kita juga harus melihat di pelosok standar itu juga harus sama. Jangan sampai kayak sekarang dulu ya, kan dulu ya maksudnya sebelum 10 tahun terakhir ini di banyak jalan di kelas kabupaten, kecamatan itu nggak ada saluran sampingnya di jalan-jalan utamanya. Ya tentunya kita udah bisa antisipasi bahwa jalannya akan cepat rusak ya. Oke gitu. Jadi tolong dilihat. Kemudian kalau ada yang ingin tanya lagi tentang tekstil, silakan ditanyakan. Tapi kalau enggak juga apa-apa. Kemudian kita masih ada punya berapa lama nih? Oh udah tahu juga. Ya udah, nanti untuk yang bandara nanti kita diskusikan minggu depan aja. Tapi paling enggak dari dua ini, jadi tolong dikerjakan ya contoh-contoh ini. Kemudian kalau jalan raya tadi sebagian udah tercakup sebenarnya ya, dari jalan raya. Belum sampai ke standar tol, tapi paling tidak kalau kita membuat suatu cut untuk jalan, tentunya kita lihat dari pedoman tadi, bisa kita buat perencanaan yang berkaitan dengan jalan raya. Kalau bandara
lebih menarik kalau kita lihat contoh bagaimana. Nggak apa-apa, kita lihat YouTube-nya aja, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya. Kita sampai jam 8.10 kan ya? Betul ya? Ntar saya stop sharing. Suara kedengeran. An airfield construction project at Harry Reid Airport aims to increase safety and efficiency by taking a runway drainage system below ground. It's important to keep the runways water-free because if we get any puddles or a lot of water on the runways, then that can affect the braking action of the aircraft. Crews began work last year to replace above-ground drainage ditches with underground drain pipes. These pipes will help direct water away from the ends of runway 26 left and 26 right. We try to rid the airfield of as much water as possible, whether that be flowing or standing, because the more water that is on the airfield, then eventually over time that can create vegetation, and then vegetation attracts small rodents and wildlife, and then that can in turn attract larger wildlife and larger rodents. And we want to try and keep wildlife off the airfield as much as possible for safety reasons for the aircraft. The underground drainage system will also reduce the need for necessary maintenance due to erosion around the existing drainage ditches. It's a big benefit for not just the aircraft operations, but the passengers in general, because if we can maintain the safety of the runways and the airfield, that means that we can safely move aircraft in and out of the airport in a timely manner. And there's nothing more important to our passengers than getting them in and out of here, not only safely, but in a timely manner. The scope of work calls for nearly 4 miles of storm drain pipe to be installed. Estimated completion for the federally funded project is late this summer. Gitu ya, mungkin adalah salah satu contohnya. Kemudian suaranya cukup keras nggak? Cukup, Pak. Cukup ya. Coba lihat lagi yang lain ya. Ini apaan ya? Kayak gak tau deh. Saya kayaknya salah pencet nih. Tapi enggak ya, tapi gede. Kita lihat lagi tempat yang lain. Musiknya lu ya gue. Woke up early, just another day. Kept my money in my sock when I got paid. Stay fresh, new J's and a clean fade. Always on the streets like a runaway. I never got lost, I just went astray. Running up and down Yesler like yesterday. I remember that, like the whole hood remember me. We used to say, what if we make it to the league? Get rich, buy cars, you know how it go. We were just some kids by the corner store and hung out until the street lights on. Some of us dead and some ain't coming home. But if one of us make it, there's still hope. And we can do more than just sell dope. Yeah, and take our family out of poverty and live a young man's dream. I was just a young man. I did what I had to do. Oke, ini di mana namanya, tapi ada lagi yang cukup bagus ya. Terus
pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan stormwater drainage ya. Bisa dilihat, dipilih-pilih juga. Jika kita lihat tentunya sekarang itu dimensi dari saluran yang ada di sekitar kita, bukan di jalan yang protokol ya maksud saya, itu salurannya udah cukup besar-besar ya. Tapi ya pekerjaannya bikin macet selama-lamanya gitu. Jadi nyebelin juga sih. Cuma emang nggak mau. Tentunya kebutuhan debit dengan kalau ulang itu harus diantisipasi. Kalau enggak ya akan banjir ya. Sedikit ya, kita mau lihat ini dulu nih, live-nya nih. Kemarin dari hurricane, jadi tadi yang 1000 tadi atau probable maximum flood, tentunya ini berkaitan dengan dari sumber terbesarnya dari hujan yang menyebabkan bencana alam itu seperti hurricane, typhoon itu udah yang paling maksimum kalau menurut saya sih. Nah untuk videonya mungkin yang Tokyo Flood Prevention nanti dilihat sendiri, tapi yang paling penting mungkin yang saya ingin nunjukin yang ini nih, yang paling baru nih, karena kalau kita lihat di perjalanan dari ini kapan sih ini? Sekarang ya, ini live ya. 8.55 berarti ini sekarang nih, 8.55 pagi nih. Si daerah yang akan terkena hurricane itu di Daytona, Jacksonville. Dulu saya kuliahnya di sini nih, di Gainesville. Pada waktu itu ada beberapa kali hurricane juga. Tapi ya udah, kita ya mengungsi aja. Kita saya lanjutkan ya. Dari sini kita bisa lihat ini harusnya ada skalanya nih, intensitas curah hujannya berapa nih yang warna-warna merah-merah ini ya. Kalau nggak ada warnanya, tapi kelihatannya ini intensitasnya udah turun kok ya. Udah nggak sebesar sebelumnya walaupun masih kelihatan muter nih. Kelihatannya sih Miltonnya udah lewat nih. Jadi pada saat mulai bergerak dari selatan, dari barat nih menuju ke Pasifik, ke Atlantik. Ini kerusakannya terutama di sini ya. Cuma kok nggak ada video sebelumnya. Jadi saya nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat aja. Kita coba cari-cari lagi sendiri di ini. Mungkin materi yang udah Pak Budi sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Presentasi tadi udah semua ya, udah hadir semua. Dewi mungkin ada yang mau ditanya nggak? Belum ada, Pak. Belum ya. Irsa, ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Iya. Every enggak? Pak. Ya. Sabri, mungkin ada yang ingin tanya? Enggak? Oke. Kalau gitu Pak Budi cukupkan materi yang Pak Budi sampaikan. Nanti tolong dibuka ya, dilihat, di download. Kemudian kita ini berberapa sih sebenarnya? 25. Tadi sesuai dengan absen ya. Mungkin kira-kira semuanya coba diskusikan. Kemudian materi yang folder itu bagus sekali sebenarnya. Cuma memang untuk membacanya perlu berbagi itu. Dipilih-pilih aja ya, nanti
ada yang lebih menarik, ada yang tidak terlalu menarik, tapi dipilih-pilih aja, misalnya dibagi baca untuk bersepuluh, jadi ada 2 kelompok atau 3 kelompok, masing-masing bersepuluh, masing-masing bagi 5. Kalau 10 berarti masing-masing bagi baca 10 halaman gitu kan, 120 halaman ya. Dari baca 10 halaman tentunya nggak memerlukan waktu yang cukup lama. Dari yang dibaca nanti didiskusikan dengan itu, kemudian dijadikan suatu case study gitu ya, case study yang kita pilih dari luasan area yang ada di situ. Misalnya tadi yang warna paling merah sekali, atau itu pilih aja, nanti dibagi-bagi sendiri. Kita di sini Pak Budi berikan keluasan, yang penting kita mengerti konsep dari materi, evaluasi untuk resiko, kerentanan, kemudian hazard, resiko, hazard, kerentanan, dan resikonya ya. Dari situ mungkin penting untuk kita pelajari. Kalau ada pertanyaan mungkin Pak Budi cukupkan, insya Allah bermanfaat. Wassalam.